Misalnya keris yang dikenal sebagai keris Pamengkang Jagat, itu merupakan keris produk gagal. Seharusnya dilarung. Seharusnya. Karena energinya tentu tidak akan sempurna. Keris gagal tentu tidak akan diproses sampai dengan sempurna oleh empunya. Tentu keris yang belum diproses secara sempurna sampai dengan nanti misal upacara nyepuh atau upacara tutupan dan sebagainya, energinya juga tidak akan sempurna, akan cenderung panas dan sebagainya, itu terjadi. Maka misalnya dari legenda kita kenal cerita keris Empu Gandring. Itu sebetulnya contoh keris yang tidak selesai digarap dan energinya buruk. Maka keris itu kemudian membunuh banyak nyawa. Itu yang terjadi. Seperti halnya dengan energi pada keris Pamengkang Jagat, sama. Energi akan cenderung panas. Maka pada praktiknya dulu banyak digunakan oleh para prajurit tingkat bawah, digunakan untuk gede hati sebetulnya. Pamor yang susah pasti adalah pamorekan. Pamorekan itu pasti pembuatannya jauh lebih susah. Kalau pos putih, mulut semongko, pedaringan kebak, itu cara pembuatannya adalah hanya dengan di tempat lipat seperti biasa. Tapi misal pamorekan seperti ini, setelah pamor dasar biasa, itu diproses lagi, ada teknis pembuatannya lagi. Misalnya pamor ron genduru itu menurut saya yang paling susah, salah satu yang paling susah. Dari pamor dasar itu nanti akan dipotong-potong, dirajang-rajang, diposisikan tegak, tidak datar. Misalnya ini motif pamor datar, nanti ini dipotong-potong misalnya dan diposisikan tegak seperti ini, ditata. Nanti pamor ditambah besi hitam, pamor besi hitam, pamor besi hitam, pamor besi hitam sampai dengan pucuk. Setelah itu tengahnya akan dipaju, dibelah pada saat posisi panas, maka nanti akan membentuk garis menarik turun, maka bentuknya seperti daun palem nanti. Itu termasuk motif pamor yang sangat susah sebetulnya. Mempengaruhi lamanya pembuatan? Pasti. Ya mungkin butuh waktu 2-3 kali lipat dari proses pembuatan motif pamor biasa. Ya, berapa bulan biasa? Misalnya saya kalau buat pamor dasar itu sekitar 1 bulan tempat.
sampai dengan garap selesai itu 1 bulan. Mungkin kalau buat pamor-pamor ikan yang tingkat kesulitannya jauh ya pasti 2-3 kali lipat dengan resiko kegagalan juga 2-3 kali lipat. Ada risiko gagal juga. Pembuatan keris itu resiko gagalnya sangat tinggi. Bahkan keris normal, keris dasar itu bisa dikatakan 1 dari 3 bilah keris itu berisiko gagal. Gagal itu bisa wujud bilahnya tidak sesuai apa yang direncanakan, bisa, atau mungkin secara teknis tempat besinya tidak lekat secara sempurna, ada yang kelokop dan sebagainya, itu bisa terjadi. Kalau zaman pumpu dulu gagal gitu terus solusinya dibuang, diobral atau dikasihkan yang level bawah? Sekarang artefaknya banyak kita temui sebetulnya keris-keris gagal. Misalnya keris yang dikenal sebagai keris pamengkang jagat, itu merupakan keris produk gagal. Seharusnya dilarung. Seharusnya. Karena energinya tentu tidak akan sempurna. Keris-keris gagal tentu tidak akan diproses sampai dengan sempurna oleh empunya. Tentu keris yang belum diproses secara sempurna sampai dengan nanti misal upacara nyepuh atau upacara tutupan dan sebagainya, energinya juga tidak akan sempurna, akan cenderung panas dan sebagainya, itu terjadi. Maka misalnya dari legenda kita kenal cerita keris Empu Gandring. Itu sebetulnya contoh keris yang tidak selesai digarap dan energinya buruk. Maka keris itu kemudian membunuh banyak nyawa. Itu yang terjadi. Seperti halnya dengan energi pada keris pamengkang jagat, sama. Energi akan cenderung panas. Maka pada praktiknya dulu banyak digunakan oleh para prajurit tingkat bawah, digunakan untuk gede hati sebetulnya, untuk piandel supaya dia lebih berani dalam berperang. Tapi memang sifatnya cenderung panas. Kelas-kelas preman itu betul. Kalau di kelas pria itu tentu pasti dikesampingkan, tidak akan disimpan. Kalau awam pasti melihat keris seharusnya sampai dengan tingkat keindahan yang tertinggi, harus sampai dengan jadi, sampai dengan diwarani, disandangi dengan baik. Untuk awam tentu akan menarik. Maka sekarang banyak diselenggarakan pameran-pameran itu sebetulnya sangat baik untuk edukasi pada kalangan awam Dasanaji, untuk mengenalkan dan mendidik gitu. Menurut saya itu sangat baik untuk dilakukan. Maka di Surakarta juga sangat sering dilaksanakan. Minyaknya tadi jenisnya apa? Ini sebenarnya minyak pusaka itu beragam. Yang sering dipakai itu diantaranya adalah minyak cendono, ada juga minyak melati, mawar, kenongo, itu juga dipakai. Tapi tentu tingkat kemurniannya juga harus diperhatikan. Tingkat kadar airnya juga harus sangat diperhatikan. Kalau kita pakai sulingan mungkin ada kemungkinan campuran airnya masih ada dan itu akan cenderung merusak kita. Maka saat ini banyak ditemui bahwa minyak pusaka itu seringnya pakai minyak singer misalnya, itu minyak pelumas mesin jahit dicampur dengan
minyak cendana, bibit minyak cendana itu bisa. Atau kalau saya sering menggunakan minyak kelapa murni, itu aman. Minyak kelapanya, minyak kelapa. Atau ya seperti ini misalnya minyak di pasaran yang sudah teruji. Ini minyak melati, ini cenderung kental. Kalau kental apa lebih? Selera. Kalau referensi Mas Ridwan apa biasanya? Saya kalau wangi sebenarnya suka dengan wangi cendono. Ini adalah yang saya bawa ini melati. Cuma dioplos-oplos nanti sah ya? Dioplos bahkan cendono melati mawar kenongo dicampur sangat bagus juga. Bisa. Dioplos dengan minyak singer bagus juga. Dioplos dengan minyak kelapa bagus juga. Yang penting adalah fungsi fisiknya untuk melapis sebelum dijamas dan juga jamas upacara. Ini hanya dilakukan pada proses jamas upacara, bukan pada proses jamas mewarangi dari awal, itu berbeda. Ini kondisi gelas sudah diwarangi, maka warangannya harus dijaga. Fungsi minyak itu sebetulnya untuk melindungi bilah dari karat. Proses meminyaki itu paling tidak dilakukan sekitar 1 bulan sekali untuk menjaga bilah supaya tidak terpapar udara secara langsung, supaya tidak mudah berkarat. Itu sebetulnya fungsi minyak. Kalau minyak itu bisa kontinuer per bulan, kalau jamasan upacara ini biasanya dilakukan setahun sekali, tergantung apa yang diyakini. Ada yang meyakini setiap suro, ada yang meyakini setiap tumpek landep misalnya, ada juga yang meyakini setiap sasi bulan dan sebagainya, itu ada. ini air sama gula. Ini air dengan taman sebagai simbol sebetulnya. Jamasan adalah sejatinya bukan menjamas fisik daripada bilah, tapi jamasan adalah pemiliknya yang memiliki pusaka diingatkan dengan adanya prosesi jamasan supaya dia sadar bahwa dalam diri manusia terdapat nafsu-nafsu yang secara kodrati sudah melekat, tidak bisa dihilangkan, yang bisa adalah dikendalikan. Kita dalam 1 tahun perjalanan hidup pasti melakukan banyak kesalahan juga akibat dari kepemilikan kita terhadap nafsu-nafsu tersebut. Maka kotoran-kotoran dalam hati kita, dosa-dosa kita, keburukan-keburukan yang kita lakukan pada 1 tahun belakangan kita bersihkan. Dalam batin sebetulnya disimbolkan dengan prosesi ini. Prioritasnya malah diri pemiliknya. Betul, karena keris merupakan simbol jati diri miliknya. Seperti halnya kenapa keris diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ingat, yang diakui adalah intangible heritage, tak bendanya, bukan bendanya, tapi budaya apa yang terkandung di dalamnya, makna-makna apa yang terkandung di dalamnya, nasihat-nasihat apa yang terkandung di dalamnya, itu yang diakui UNESCO. Itu yang wajib kita jaga, bukan sekedar fisiknya. Fisiknya pasti sebagai media pembelajaran, tapi lebih penting adalah kita menguasai ilmunya, kita mau mempelajari ilmunya, kita mau memaknai apa yang ada di kebudayaan Tosa-Ngaji. Ini tidak sekedar hanya disimpan dan sebagainya. Saya rasa tidak cukup.